Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan masih di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, kami melihat karya kasih-Mu bekerja dengan begitu indahnya, menuntun kami, membimbing kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Dan saat ini Bapa, kami kembali dalam persekutuan naikkan syukur untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, dan dalam kasih kemurahan-Mu kami memohon urapan kasih Roh Kudus-Mu mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan dalam pergumulan kami, urapilah kami di dalam perenungan pada saat ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini perenungan kita terambil dari 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di mana judul di dalam perenungan kita pada malam hari ini memberikan judul Sikap Umat di Tengah Keanekaragaman. Masih ingat tentunya dengan pembahasan di minggu yang lalu di mana kita membahas tentang Korintus di mana ia memiliki 2 pelabuhan besar, dan di dalam kehidupan mereka, di dalam lingkungan di mana mereka bermasyarakat, mereka memiliki beraneka macam budaya yang ada. Nah, aneka budaya yang ada inilah yang memberikan warna dalam tumbuh kembang iman jemaat Kristen yang berada di Korintus. Paulus dengan begitu setia dan dengan begitu sabarnya senantiasa menuntun dan juga memberikan semangat bagi jemaat di Korintus untuk tetap setia kepada Tuhan. Bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan, maka kita akan menyentuh yang namanya kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati, maka kita dituntut untuk tunduk bersama-sama dan menempatkan diri kita sebagai pribadi yang boleh banyak belajar untuk mengenal pribadi Kristus melalui ruang kehidupan kita. Pribadi Kristus yang seperti apa? Pribadi Kristus yang mampu untuk menghadapi setiap tantangan di dalam rangkaian pelayanan yang ada. Nah, saat ini pun sama halnya dengan jemaat Kristen di Korintus. Mereka harus melayani Kristus di tengah-tengah perbedaan yang ada, di mana pemahaman di lingkungan budaya mereka yang ada, mereka memahami bahwa menyembah berhala merupakan hal yang lumrah. Berhala merupakan salah satu dewa ataupun dewi yang memberikan mereka nafkah atau sumber hidup bagi mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka sembah itu semua berasal dari Allah. Allah yang menyediakan, Allah yang membuat segala sesuatunya. Maka di dalam sini pun disampaikan, Paulus ingin menyampaikan bahwa kesombonganmu jangan menjadikan kamu orang yang bodoh untuk melihat segala sesuatu. Allah menginginkan untuk melihat bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu semua berasal dari Allah. Allah lah yang menyediakan, Allah lah yang membentuk segala sesuatu yang ada. Di dalam sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa bagaimana sikap yang terlalu pintar atau bolehlah kita seringkali mendengar sok tahu, terkadang menjadikan pribadi tersebut lepas kendali dan kemudian merasa bahwa apa yang dilakukan segala hal itu sudah benar. Di dalam sini ingin disampaikan bahwa di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan.
pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar, ada banyak Allah, dan ada banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita dengan begitu indahnya. Firman Tuhan menyapa kita bahwa setiap hal yang dalam ruang kehidupan kita ini, kita boleh pandai dalam hal akademik, kita boleh pandai untuk hal pengetahuan yang ada yang boleh kita ketahui, memasak, membuat segala sesuatu yang dimana itu menyangkut mesin, kita mungkin hebat untuk itu. Tetapi sadarilah bahwa kehebatan ataupun pengetahuan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan kita boleh menikmati itu semua karena Tuhan menginginkan kita untuk bersaksi melalui apa yang telah Tuhan berikan. Tuhan menginginkan itu. Tuhan menginginkan kita untuk berbeda dari yang lain. Berbeda bukan berarti kita mau bicara tentang hal yang bebas, nggak ada aturan, tidak. Tetapi di sini kita berbeda dengan menjadi pribadi yang tunduk pada aturan yang ada. Aturannya siapa? Aturannya Tuhan tentunya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus dengan begitu semangatnya ingin menyampaikan kepada jemaat Kristen untuk tetap setia dan juga terus menyuarakan kebenaran firman Allah di tengah-tengah budaya yang terjadi. Lanjut kita baca di ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu, apa sih yang ingin disampaikan di ayat 7 sampai dengan ayat yang 13? Di sini ingin menyampaikan kepada kita bahwa apabila kita memiliki pengetahuan yang belum cakap ataupun belum mantap, janganlah kita seolah-olah menjadi orang yang tahu akan segala-galanya dan kemudian kita menyampaikan kepada saudara kita yang nggak tahu apa-apa gitu. Yang akan terjadi ialah kita akan membawa mereka dalam pengetahuan yang membuat mereka jatuh dalam jurang yang namanya dosa itu tadi. Alangkah baiknya di sini boleh kita bersama-sama duduk dan menyikapi segala sesuatunya. Apabila kita tidak mengetahui apapun, lebih baik kita menyampaikan bahwa saya nggak tahu apapun, dan kita pun menyikapi itu dengan tindakan kita. Firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita nggak tahu bagaimana cara menyampaikan kepada orang, mendingan kamu nggak usah ngomong. Mendingan kamu mengarahkan ataupun kita mengarahkan kepada orang yang mampu untuk memberikan arahan dengan baik. Itu yang ingin disampaikan. Itu yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini ya, di hari ini juga kita masuk dalam ya sukacita syukur HUT Pelkat GP yang ke-70.
Ya, dalam firman Tuhan ini pun kita boleh menyampaikan kepada anak-anak, buat rekan-rekan pemuda kita. Halo rekan-rekan pemuda, keanekaragaman di dalam lingkunganmu boleh terus terjadi, boleh terus berlangsung. Keanekaragaman itu terus berlangsung. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, janganlah hatimu terhanyut dengan hal-hal yang berada di luar sana. Janganlah hatimu terpengaruh dengan budaya yang membuatmu jauh daripada Tuhan. Tapi sebagai pemuda-pemudi Kristen, mari kita lihat keanekaragaman budaya ataupun pola pikir orang di sekitar kita dengan bijaksana, dengan penuh kasih, dengan dasar iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Iman bertumbuh dan kita bisa merasakan sukacita iman itu tersebut dalam ruang kehidupan kita dengan cara sikap kita yang mampu untuk mengatakan tidak di saat hal-hal negatif ataupun tantangan-tantangan yang datang menghampiri kita, membawa kita jauh daripada Tuhan. Hadapilah itu semua dengan penuh kasih dan sikap yang setia. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam ruang kehidupan kita. Kembali lagi untuk rekan-rekan pemuda, selamat ulang tahun yang ke-70. Salam Ben Hur dari saya. Bahtera pelayanan yang begitu luar biasa Tuhan Yesus telah menyertai di dalam rangkaian pelayanan yang ada. Tetap semangat, tetap beritakan kasih kuasa Tuhan dalam ruang kehidupanmu sebagai anak-anak muda Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.